Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga tetap sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen dan sifat fisik dari senyawa kovalen. Berikutnya kita akan melihat kepolaran ikatan. Kepolaran ikatan bisa dilihat dari beda keelektronegatifan antar atom yang berikatan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom menarik pasangan elektron ikatan. Bisa kita lihat harga keelektronegatifan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah nilainya semakin besar dalam satu tabel periodik unsur. Ikatan dikatakan kovalen nonpolar jika pembagian elektronnya merata, kerapatan elektronnya simetris. Hal ini biasa terjadi pada pasangan atom yang identik. Sebagai contoh Cl2. Ikatan kovalen polar, ciri-cirinya pembagian elektronnya tidak merata, kerapatan elektronnya asimetris, dan biasanya terjadi pada pasangan atom yang tidak identik seperti HCl. Di sini bisa lihat keelektronegatifan atom Cl lebih besar daripada atom H, sehingga pasangan elektron ikatan ini lebih cenderung tertarik ke Cl. Terjadilah polarisasi, H memiliki muatan parsial positif atau kita sebut dengan dipol positif, sedangkan Cl memiliki muatan parsial negatif karena kelebihan elektron atau dipol negatif. Nah, bagaimanakah menentukan mana ikatan yang paling polar? Maka kita cari beda keelektronegatifan yang paling besar. Sini ada Bc, Cn, dan Bsi. Mana yang paling polar? Diketahui boron 2,04, karbon 2,55, nitrogen 3,04, silikon 1,9. Kita hitung beda elektronegativitasnya. Sehingga kita dapatkan ikatan yang paling polar adalah Bc karena memiliki beda elektronegatif paling besar. Molekul kovalen polar dan nonpolar. Molekul yang memiliki ikatan polar belum tentu molekul polar karena bentuk geometri molekulnya pun harus diperhitungkan. Sebagai contoh di sini adalah CO2. Atom oksigen pada CO2 lebih elektronegatif daripada atom karbon. Jadi ada dua dipol individu yang mengarah keluar dari setiap atom C ke setiap atom O. Namun karena dipol memiliki kekuatan yang sama antara kiri dan kanan dan diorientasikan dia berlawanan arah, maka dipol ini saling meniadakan sehingga secara keseluruhan molekul CO2 adalah nonpolar walaupun memiliki ikatan CO yang polar. Sedangkan air adalah molekul yang bengkok karena ada dua PeB, dia akan mempengaruhi bentuk molekul. Titik dipol individunya dari atom H ke O. Karena O lebih elektronegatif, elektron dari H akan lebih cenderung ketarik ke atom O. Ada dua buah dipol individu ini antara OH. Karena bentuk molekulnya, maka dipol ini tidak saling meniadakan, justru saling menguatkan, sehingga molekul air ini bersifat polar. Molekulnya polar, ikatannya pun juga polar. Molekul dengan geometri simetris bersifat nonpolar, kecuali salah satu atomnya diganti dengan atom yang berbeda keelektronegatifan dengan atom lain yang diikatnya. Geometri molekul simetris antara lain adalah bentuk linier, segitiga planar, tetrahedral, trigonal, bipiramida, dan oktahedral. Bisa dilihat di sini HCl adalah molekul polar walaupun linier, tetapi dia atomnya tidak identik sehingga dia polar. NH3 bentuknya adalah piramida segitiga sehingga dia polar. CH3Cl walaupun dia tetrahedral, seharusnya tetrahedral itu simetris dan nonpolar, tetapi karena salah satu atomnya diganti sehingga dia keelektronegativitasnya berbeda dengan atom-atom yang lainnya, maka molekul CH3Cl menjadi polar. Untuk BF3 ini sebaran elektronnya merata, bentuknya adalah segitiga planar, kita katakan nonpolar. CCl4 bentuknya tetrahedral dan keempat atomnya identik sehingga sebaran elektronnya pun akan sama. Ini dikatakan simetris dan termasuk molekul nonpolar. Sifat fisik senyawa kovalen, struktur sederhana. Struktur senyawa kovalen yang hanya terdiri dari beberapa atom kita sebut dengan struktur kovalen sederhana. Sebagai contoh adalah H2O, VCl5. Senyawa kovalen struktur sederhana memiliki titik lele dan titik
titik didih rendah. Mengapa? Ikatan kovalen dalam satu molekul kuat, namun gaya interaksi antar molekulnya lemah dan mudah putus. Namun, makin besar massa molekul kovalen, makin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Ini adalah ikatan kovalen dalam satu molekul, dan ini sangat kuat. Walaupun senyawa kovalen ini mendidih atau meleleh, bentuk molekulnya tetap. Yang putus adalah interaksi antar molekulnya, sehingga titik didih dan titik lelehnya rendah. Pada suhu kamar umumnya berwujud cair seperti air dan CCl4, dan berwujud gas seperti CO2 dan O2. Gaya interaksi yang lemah sehingga molekul tidak membutuhkan energi besar untuk bergerak bebas. Ini gaya antar molekulnya, antar CCl4 yang sangat lemah, maka wujudnya cair. Dan ikatan kovalen dalam molekulnya ini sangat kuat sehingga meskipun molekul CCl4 ini dididihkan, molekul CCl4 tidak akan putus menjadi atom-atomnya atau menjadi ion-ionnya, tetap seperti CCl4. Beberapa senyawa kovalen berwujud padat pada suhu kamar seperti iodin. Padatan terbentuk karena gaya interaksi yang lemah antar molekul iodin yang sangat banyak sehingga membentuk kisi 3 dimensi. Namun gaya antar molekul iodin ini lemah sehingga titik leleh dan titik didihnya juga rendah, dan padatan lunak dan mudah pecah. Karena lemahnya gaya interaksi antar molekul sehingga energi yang dibutuhkan kecil untuk memutuskan gaya antar molekulnya. Senyawa kovalen polar dapat larut dalam pelarut polar seperti HCl larut dalam air. HCl molekul kovalen polar, air adalah molekul kovalen polar. Keelektronegatifan Cl lebih besar sehingga pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke Cl, sedangkan H menjadi H+ karena kehilangan elektron. H+ ini kemudian bergabung dengan molekul H2O membentuk H3O+ dan Cl- sehingga HCl dapat larut dalam air. Contoh senyawa kovalen polar larut dalam pelarut polar yang lain adalah molekul gula. Molekul gula ini sedikit polar sehingga dia larut dalam air. Namun molekul gula tidak terpisah menjadi ion-ionnya seperti HCl tadi. Gula tetap molekul gula. Molekul gula ini hanya terpisah dari molekul gula lainnya. Setiap molekul gula akan dikelilingi oleh molekul air sesuai dengan sisi polar dari air. Senyawa kovalen nonpolar larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar tidak larut dalam senyawa polar, seperti contohnya air dan minyak. Di sini minyak dan air akan terpisah, tidak saling melarutkan karena minyak adalah kovalen nonpolar, sedangkan air adalah senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar dan nonpolar murni tidak mampu menghantarkan listrik, tetapi larutan senyawa kovalen polar mampu menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena terbentuknya ion-ion yang bisa bergerak menuju elektroda untuk larutan polar. Tetapi larutan kovalen polar dan nonpolar murni dia tidak mampu menghasilkan ion-ion yang bisa bergerak ke elektroda. Apa itu senyawa kovalen raksasa? Ikatan kovalen dalam senyawa ini tidak membentuk molekul, tapi membentuk jaringan raksasa yang disebut struktur kovalen raksasa. Nama lain dari molekul ini adalah giant molecules, macromolecules, dan kovalen network. Semua atom dalam struktur kovalen raksasa terikat secara kovalen sehingga memiliki titik didih dan titik leleh sangat tinggi dan umumnya sangat keras. Senyawa kovalen struktur raksasa yang pertama adalah pasir kuarsa atau SiO2. Pasir kebanyakan berupa mineral kuarsa atau SiO2. SiO2 atau silika memiliki struktur kovalen raksasa dengan tiap atom Si mengikat 4 buah atom oksigen dan tiap atom oksigen mengikat 2 atom Si. Sifat fisika silika atau SiO2, titik lelehnya sangat tinggi karena tersusun dari begitu banyak ikatan kovalen. Sangat keras dan kaku karena setiap atom silikon berikatan dengan 4 atom oksigen dan setiap atom
atom oksigen berikatan dengan 2 atom silikon. Tidak menghantarkan listrik karena tidak ada elektron bebas bergerak, tidak larut dalam air dan pelarut organik. Silika biasa digunakan pada bahan pembuat kaca, keramik, dan alat-alat abrasif. Senyawa kovalen struktur raksasa berikutnya adalah alotrop karbon. Intan dan grafit keduanya tampak sangat berbeda. Apa persamaan keduanya? Intan dan grafit sama-sama tersusun atas unsur karbon. Unsur yang sama tetapi berbeda bentuknya kita sebut dengan alotrop. Masing-masing bentuk alotrop memiliki perbedaan sifat fisika karena berbeda susunan atom-atomnya. Alotrop karbon bukan hanya grafit dan intan, masih banyak alotrop karbon yang lain seperti fullerene dan galena. Kita bahas yang pertama, intan atau diamond. Pada struktur kovalen raksasa intan, setiap atom karbon mengikat kuat 4 atom karbon lainnya melalui ikatan kovalen dengan susunan tetrahedral, sehingga titik lelehnya sangat tinggi, sangat keras dan kaku. Intan tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak ada elektron yang bebas bergerak, tidak larut dalam air dan pelarut organik. Intan biasa digunakan sebagai alat pemotong seperti mata bor pemotong kaca dan bor rig minyak. Berikutnya adalah grafit. Setiap atom karbon pada grafit berikatan kovalen dengan 3 atom karbon lainnya dengan susunan berlapis heksagonal, sedangkan 1 elektron karbon bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Ikatan kovalen yang begitu banyak menyebabkan titik leleh grafit sangat tinggi. Lapisan grafit dapat bergeser satu sama lainnya karena gaya antar lapisan yang lemah, sehingga grafit mudah dibentuk, sebagai contoh pensil, dan juga licin sehingga bisa digunakan sebagai pelumas. Grafit tidak larut dalam air dan pelarut organik. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.